Silakan Pak Heri dimulai. Persekutuan kaum Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sehat, salam sejahtera. Pemberita firman dan liturgi pada ibadah malam hari ini mengucapkan selamat bersekutu dalam ibadah virtual melalui kanal ibadah Zoom kepada rekan-rekan Pelkat PKB yang mengikuti ibadah peribadahan ini dari rumah masing-masing. Kiranya kesetiaan beribadah kita kepada Tuhan yang merupakan pengucapan syukur kita kepada Tuhan menerimanya sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepadanya. Dan juga melalui firman ini kita dapat melaksanakan dalam keluarga kita. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Bapak Hengki Saamena. Persekutuan kaum Bapa yang dikasihi Tuhan, untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita, mari kita menyanyi Mars Pelkat PKB GPIB. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama, kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa,
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan karena pada malam hari ini kami dapat melaksanakan ibadah Pelkat PKB Jemaat GPIB Tugu. Berkati kami semua ya Tuhan yang hadir pada malam hari ini ya Tuhan. Berkati juga Bapak Hengki Saamena yang akan memimpin ibadah ini. Biar ibadah ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Ingat tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, ia kosongkan dirinya menjadi perantara yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang ia cari, berkurban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Syukur pujian dan sembah kepada Dia angkatlah, yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, pikulah salib dan beban dengan bersuka cita. Kasih-Nya perkenalkanlah, dan dalam kuasa nama-Nya kalahkanlah yang jahat. Ingat darah-Nya yang kudus, yang bagi Allah Bapamu berharga tinggi amat. Jemaat Tuhan, mari kita membaca Mazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 145 ayat 14 sampai 19. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. mata sekalian orang menantikan Engkau, Dan Engkau pun memberi makanan pada waktu. Engkau yang membuka tangan-Mu, dan yang berkenan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam perbuatannya. segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam berseru kesetiaan. kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriakan mereka, Teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Sabda Tuhan Allah bagai tirus hujan turun menyinari
Salam kaum Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca dari tata ibadah yang sudah kita share, kita sudah tahu bahwa pembacaan sebentar naskah khotbah kita siapkan Imamat pasal 26 ayat 40 sampai 45. Namun sebelumnya, mari kita minta bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang mulia, Bapa yang kudus, Bapa yang penuh kasih. Dengan bimbingan Roh Kudus, izinkanlah kami bersama persekutuan kaum Bapa membaca, memberitakan, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui Imamat pasal 26 ayat 40 sampai 45. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak-bapak yang kekasih di dalam Kristus, saya akan bacakan naskah dari firman Tuhan ini, Imamat pasal 26 ayat 40 sampai ke 45. Tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku, dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan daku, aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka, atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak, dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Jadi tanah itu akan ditinggalkan mereka dan akan pulih dari akibat tahun-tahun Sabat yang dilalaikan selama tanah itu tandus. Oleh karena ditinggalkan mereka, dan mereka akan membayar pulih kesalahan mereka. Tak lain dan tak bukan, karena mereka menolak peraturanku, dan hati mereka muak mendengarkan ketetapanku. Namun demikian, apabila mereka ada di negeri musuh mereka, aku tidak akan menolak mereka dan tidak akan muak melihat mereka, sehingga aku membinasakan mereka dan membatalkan perjanjianku dengan mereka. Sebab akulah Tuhan Allah mereka. Untuk keselamatan mereka, aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang dahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir di depan mata bangsa-bangsa lain, supaya aku menjadi Allah mereka. Akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Kaum Bapa yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi perenungan kita malam hari ini atau naskah pemberitaan firman Tuhan, kita menggarisbawahi bahwa Allah ingat perjanjiannya. Pemberitaan firman Tuhan, Allah ingat perjanjiannya. Kalau kembali kita membaca ayatnya yang ke-45, untuk keselamatan mereka, aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang dahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir di depan mata bangsa-bangsa lain,
supaya aku menjadi Allah mereka. Akulah Tuhan. Persekutuan kaum bapa yang diberkati Tuhan. Sebelum beranjak ada 3 hal perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam kehidupan sehari-hari kita, mengenal kata setia. Baik itu setia suami terhadap istri atau sebaliknya setia istri terhadap suami. Mana hal yang baik atau tidak, mungkin juga kita mendukung dan kita tidak mengerti dan tahu kebiasaan-kebiasaan lama para tua-tua kita dan juga nenek moyang kita mengalami hukuman atau kutuk. Bapak-bapak yang kekasih, 1 sepekan ini kita memasuki minggu ke-6 Prapaskah. 1 sepekan ini kita pula membaca bahwa kitab Imamat berisi peraturan-peraturan yang diberikan Tuhan kepada umatnya melalui Musa di Gunung Sinai. Itulah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang diberikan Tuhan berlaku di antara Dia dengan orang Israel di Gunung Sinai dengan perantaraan Musa. Ayat ke-46. Persekutuan kaum bapa yang diberkati Tuhan. Dalam keberadaannya sebagai umat pilihan, kita perjanjian lama mencatat bahwa umat Israel bagi Tuhan Allah bukan hanya dijadikan sebagai sebuah bangsa, namun melainkan Tuhan jadikan sebagai harta kesayangan yang berharga di mata Tuhan. Kaum bapa, kita buka Keluaran 19 ayat Keluaran pasal 19 ayatnya yang kelima. Keluaran 19, saya ulangi, Keluaran 19 pasal 19 ayatnya yang kelima. Yang berbunyi, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi, dan juga Tuhan jadikan sebagai bangsa yang kudus serta sebagai umat kepunyaan Allah sendiri. Ulangan pasal 4 ayat 20, pasal 7 ayat 6, pasal 14 ayat 20. Kaum bapa kekasih Tuhan, lantas untuk tujuan apa Tuhan menganugerahkan kemuliaan-Nya yang besar kepada umat-Nya yang dalam konteks kitab perjanjian lama? Yaitu umat Israel ini menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tujuannya adalah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Bapak-bapak yang kekasih, perbuatan-perbuatan besar dari Allah yang seperti apa yang terberitakan atau menjadi kesaksian yang hidup melalui keberadaan umat Israel? Pertama, perbuatan Allah yang memanggil Israel dari kegelapan atau kegelapan perbudakan Mesir kepada terangnya yang ajaib atau pembebasan, pemberian kemerdekaan dari belenggu perbudakan bangsa Mesir.
Kedua, penggenapan janji Tuhan berupa anugerah tanah terjanji maksudnya, tanah perjanjian yang Tuhan janjikan semenjak masa leluhur Israel, yakni mulai dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Ketiga, penggenapan dari janji setia dan janji keselamatan Tuhan kepada umat pilihan yang dikasihinya, bahwa dalam keringkihan dan kerapuhan mereka sebagai umat yang berdosa. Keringkihan adalah kelemahan atau ketidakberdayaan. Kerapuhan mereka sebagai umat yang berdosa, yang kerap jatuh bangun atau hidup dalam dinamika pasang surut kehidupan antara kesetiaan pada kehendak Tuhan dan hidup yang membangkang serta abai dan tidak setia kepada Tuhan. Namun Tuhan tidak membinasakan dan memusnahkan mereka sebagai umat pilihan yang dikasihinya. Manakala umat yang memohon pengampunan, bertobat dan kembali ke jalan yang benar, atau kembali setia dan mematuhi ketetapan dan peraturan atau hukum Tuhan. Sebagaimana yang firman Tuhan nyatakan dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 19 sampai 20 dan kitab Mazmur pasal 103 ayat 8 sampai 14. Mari Bapak-bapak kita siapkan, kita buka bersama kitab Ulangan pasal 20, pasal 30. Ulangan pasal 30, ayatnya yang ke-19 sampai 20. Kalau sudah dapat, kita siapkan pembacaan Ulangan pasal 30 ayat 19 sampai 20 dan dilanjut dengan kitab Mazmur pasal 103, Mazmur 103 ayatnya yang ke-8 sampai ke-14. Membaca firman bersaksi tentang kebaikan serta kesabaran dan kasih Tuhan yang begitu besar bagi umatnya yang sering berbuat jahat pada Tuhan, ibarat membalas susu dengan tuba. Izinkan saya membacanya bagi kaum Bapak sekalian. Ulangan pasal 30, ayat 19 sampai 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Lanjut Mazmur pasal 103 ayat 8 sampai ayat ke-14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam.
tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Kaum Bapa kekasih Kristus, itulah sifat dan keberadaan Tuhan Allah kita yang disaksikan oleh Alkitab. Bahwa Tuhan itu sifatnya maha adil, lagi maha penyayang atau maha kasih dalam keberadaannya sebagai yang maha adil. Alkitab mau katakan bahwa tidak ada dosa sekecil apapun yang tidak dihukum Allah. Upah dosa adalah penghukuman Allah. Namun demikian, Allah bersifat maha kasih lagi maha penyayang. Artinya, tidak ada dosa sebesar apapun yang tidak dapat diampuni Tuhan. Untuk itu, kaum Bapa, dalam sifat Allah yang demikian itulah, ya ini sifatnya yang maha adil, namun juga maha kasih, inilah maka Alkitab menyatakan bahwa Tuhan tidak berkehendak adanya satupun ciptaannya yang binasa. Sebagaimana juga yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat yang 9. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Persekutuan kaum Bapa yang diberkati Tuhan, keberadaan umat Israel yang senantiasa luput dari bencana yang membinasakan dan memusnahkan, serta senantiasa beroleh hidup yang selamat secara berkesinambungan dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Terhindar dari berbagai potensi mara bahaya dan ancaman kebinasaan adalah karena Tuhan tak pernah ingkar janji, dan di sisi lain karena Israel mau kembali hidup rendah hati untuk bertobat dan hidup kembali mentaati kehendak Tuhan. Sehingga mereka senantiasa memperoleh belas pengasihan dan pengampunan Tuhan. Sebagaimana bacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Perhatikan apa yang Tuhan nyatakan dalam Imamat pasal 26 ayat 38 sampai 40, ayat 42 dan ayat 45 yang akan kita baca kembali. Saya coba baca kembali. Imamat pasal 26 ayat yang ke-38 sampai 40. Dan kamu akan binasa di antara bangsa-bangsa lain. Dan negeri musuhmu akan memusnahkan kamu.
Dan siapa yang masih tinggal hidup dari antaramu, mereka akan hancur lebur dalam hukumannya di negeri-negeri musuh mereka, dan karena kesalahan nenek moyang mereka, juga mereka akan hancur lebur, sama seperti nenek moyangnya. Tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku, dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan daku. Ayat yang ke-42, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak, dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Kembali ayat yang ke-45, untuk keselamatan mereka, aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang dahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir di depan mata bangsa-bangsa lain, supaya aku menjadi Allah mereka, akulah Allah. Bapak-bapak yang kekasih dalam Kristus Yesus, keberadaan Tuhan dalam sifatnya yang maha adil dan maha kasih, lagi maha penyayang, itu pun Alkitab proklamirkan juga kepada kita, umat perjanjian baru, alami dalam kasih dan pengorbanan Allah dalam Yesus Kristus, sebagaimana yang Tuhan Yesus sendiri nyatakan dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena peristiwa Yesus ini, melalui penderitaan, kesengsaraannya, kematiannya, dan kebangkitannya, mengalahkan kubur dan maut. Maka kita pun sebagai umat perjanjian baru, nyatakan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 dan ayat 13, serta dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan ayat 10. Kaum Bapak, mari kita mencoba membukanya. Yohanes pasal 1 ayat 12. Yohanes pasal 1 ayat 12. Saya akan membacakannya. Ini adalah ayat-ayat pernyataan hak waris keselamatan bagi bapak-bapak, bagi kita sekalian. Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kembali kita buka surat 1 Petrus pasal 2 dan pasal 10. Bapak-bapak, kita siapkan surat 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan ayat 10.
Saya akan bacakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Bapak-bapak yang kekasih, perenungan kita malam ini atau pembacaan malam ini memberikan motivasi iman kepada kita, kaum bapak Kristen yang juga adalah imam bagi keluarga kita masing-masing untuk memelihara kekudusan keluarga, baik istri dan anak-anak kita. Kepada setiap kita, yang pertama, kaum bapa untuk senantiasa hidup dalam pertolongan kita setiap saat dan setiap waktu, memberlakukan spirit gereja reformasi yang dirumuskan dalam spirit pembaharuan Kristiani yang berbunyi Ecclesia Reformata Semper Reformanda, yang artinya gereja orang percaya yang telah bertobat harus memperbarui pertobatannya terus-menerus. Kedua, pembacaan malam ini mengingatkan kita bahwa hanya dalam kehidupan umat Tuhan yang senantiasa bertobat dan memperbarui pertobatannya serta hidup setia dalam Tuhan sajalah yang akan selalu mengalami penggenapan janji Tuhan pada masa suka maupun sukar. Yang ketiga, hanya oleh hidup yang walaupun penuh dengan dosa, namun senantiasa kita mengaku dosa dan kita kembali memperbarui hidup dan memberi diri diampuni Tuhan, guna berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan sesama, maka penggenapan dari janji-janji Tuhan akan tergenapi. Dan dengan begitu, hidup kita selama hanya dikandung badan akan menjadi pentas bagi kemuliaan Allah, serta menjadi alat damai sejahtera dan seluruh berkat Tuhan bagi sesama. Tuhan memberkati kita bersama dalam sapaan firman-Nya pada malam ini. Amin. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu.
Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita doa syafaat. Kita siapkan hati kita dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang maha mulia, Bapa yang maha kudus, Bapa yang penuh kasih. Dalam doa syafaat kami bersama, Pelkat kaum Bapa bersatu hati dalam gereja dan pelayanan, di saat kami boleh bertumbuh dalam iman percaya kami, sebagai jemaat GPIB khususnya, Tuhan melihat berbagai proses kehidupan dan permasalahan kami sebagai kaum Bapa. Tapi itu semua bukanlah satu penghalang atau kendala untuk kami sebagai kaum Bapa yang tangguh dan luas, bukan hanya mengikuti kebiasaan-kebiasaan atau bergereja, tetapi kami juga bisa berperan aktif ikut dalam pembangunan gereja secara melibatkan diri dalam banyak kegiatan. Kami berdoa bersatu hati untuk para pemimpin kami, baik pelaksana harian majelis jemaat ataupun para pendeta kami yang diberikan untuk misi dan visi pelayanan jemaat Tugu khususnya, baik Bapak Pendeta Edi Rudolf, Rade STH, bersama dengan Pendeta Nyonya Masni Ida, dan juga Pendeta Nyonya Stella Mandagi Rompis. Kami berterima kasih ya Tuhan Bapa di surga, dalam misi dan visi pelayanan, di saat kami boleh bertumbuh. Bukan jadi penghalang untuk kami terus sebagai kaum Bapa melaksanakan pelayanan kasih dan keadilan di tengah-tengah bergereja ataupun berbangsa dan negara. Kami boleh memberitakan firman Tuhan dan kami memuji memuliakan nama Tuhan dengan segala keterbatasannya, dengan segala kemampuannya. Tapi kami adalah anggota Pelkat PKB yang mempunyai misi dan visi pelayanan kasih dan keadilan Tuhan Yesus saja. Untuk itu ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja dan pelayanan secara khusus jemaat Tugu sampai pada saat ini. Kami berdoa untuk semua pelkat yang berkenan membantu pelayanan gereja, baik dari pelayan anak, persekutuan teruna, gerakan pemuda, persekutuan kaum perempuan, persekutuan kaum bapa, ataupun persekutuan kaum lanjut usia. Ya Tuhan Bapa kami bersatu hati sebagai kaum Bapa, berdoa untuk kami pelkat, untuk terus melanjutkan misi dan visi pelayan misioner yang sanggup untuk terus melayani gereja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk komisi-komisi yang ada. Biarlah itu semua berjalan dengan baik dan bisa sesuai dengan firman Tuhan saja yang selalu kami sapa, kami dengar, dan kami jalani di dalam kehidupan, di dalam pelayanan kami, khususnya Pelkat dan komisi-komisi yang ada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami bersatu hati juga kami berdoa bagi Bapak-Bapak yang mungkin sampai saat ini
mereka terbaring sakit, menderita dalam sakit penyakitnya, baik di rumah sakit ataupun di rumah-rumah. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Alfon yang di dalam tugas dan emban yang ditanggungnya sebagai Ketua Satu Pelaksana Harian Majelis Jemaat. Di dalam penderitaan sakit penyakitnya sampai saat ini, kami tahu dan kami yakin dan percaya dengan kuat kuasa Roh Kudus, Tuhan hadir dan Tuhan bekerja. Pada saat dia boleh makan, pada saat dia boleh minum obat-obatan atau minuman, Tuhan memberkati dan Tuhan memberikan kesembuhan. Siapapun keluarga besar dari Bapak Alfon menjaga atau merawatnya, baik di rumah sakit, dokter, ataupun suster, para medis yang mengobatinya, Tuhan memberkati. Kami berdoa juga istri yang selalu mendukung, bahkan anak-anak sekalipun. Kami berdoa hanya dengan kuat kuasa Roh Kudus, Tuhan memberikan kesembuhan dan juga anak-anak bagi anak Ana dan Ani. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak. Kami serahkan gereja dan pelayanan semua yang berada di muka bumi ini, pernyataan tentang kasih Tuhan Yesus dan kesetiaan kami, umat Tuhan, boleh terus melanjutkan misi dan visi bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga secara khusus untuk bangsa dan pelayanan. Sampai saat ini, kami yakin dan percaya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dari tingkat yang tertinggi, Bapak Presiden sekalipun, Bapak Jokowi, Wakil Presiden, dan aparat yang tertinggi, maupun ke bawah sekalipun, Tuhan memberkati. Kami yakin dan percaya Roh Kudus boleh bekerja di saat anak-anak Tuhan juga boleh bekerja sebagai pegawai negara. Beri kesehatan dan kekuatan untuk bangsa, khususnya untuk semua pekerja yang ada di dalamnya. Kami yakin dan percaya sampai saat ini hanya kuat kuasa Roh Kudus, kemerdekaan bangsa Indonesia tidak akan bisa tergoyahkan dengan apapun. Terima kasih ya, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Ibadah malam hari ini kami tutup setelah sepekan minggu Prapaskah minggu ke-6. Tuhan memberkati kami, khususnya kaum Bapak. Kami mendengar firman Tuhan, biarlah kami tetap setia, dan kami tetap mendengar, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga bisa bersama bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga yang telah mengajarkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena punya kerajaan dan kuasa dan
Umat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya guna menunjang pelayanan gereja. Ingatlah firman-Nya dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristuslah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa pemurah, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Kami persembahkan pemberian sukarela dan pujian kami. Kami juga persembahkan seluruh hidup dan yang mengasihi-Mu. Kiranya hidup kami layak untuk kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Warta Pelkat. Salam sehat selalu untuk kita semua Bapak-Bapak Pelkat PKB. Ucapan terima kasih kepada pemberita firman pada malam hari ini, Bapak Hengki Saamena. Terima kasih Bapak Hengki. Sama-sama, terima kasih Bapak Heri. Terima kasih pada pemandu lagu, organis, tim multimedia, dan Bapak-Bapak PKB yang sudah hadir pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Kristus. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Tiap kemenangan kau tambah teguh, nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus pasti kau menang. Pada Tuhan agar kau dikuatkan, Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan yang jahat, usah dicoba. Tindakanmu tulus, tiada bercela. Junjung kebenaran, hidup dalam terang.
Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Pastilah kau menang. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Hengki dan Bapak Heri Rompis. Terima kasih juga kaum Bapak yang telah bergabung ibadah pada malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Kose. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.